lagi sama gua, jangan bosan-bosan ya guys ya. Kali ini di Jalinan, jajalin jajanan. Nah, kita sore ini kalau kemarin kita udah nyobain kopi susu. Ya bener ya, kemarin juga bareng sama Mas Prigel. Nah, hari ini gua mau cobain kopi yang bapak-bapak. Iya. Kopi hitam. Oke, yuk. Kita punya 5 merek di sini. Yang pertama gua punya kopi Liong. Nah, yang kedua gua punya ini gua bacanya apa ya? SRC Classic Max. Terus yang ketiga ada Top Coffee, lalu ada kopi kapal api, dan yang terakhir ada Torabika Duo. Nah, kita mulai dari mana nih Mas Prigel? Dari Torabika boleh kali ya, boleh gue minta gelasnya, kita seduh. Nah, ini yang pertama tadi Torabika Duo. Ya. Nah, karena untuk si kopi hitam ini harus kita tunggu dulu supaya ampasnya turun, karena dia ampasnya nggak larut. Jadi kita mau seduh dulu 5-5-nya, baru nanti habis itu kita cobain satu-satu. Betul. Oke? Lanjut. Gas, yang kedua kita seduh untuk kopi kapal api. Ini udah ada gulanya juga kan ya? Udah ada semuanya. Jadi ini kopi hitam di sini kita sudah beli yang semuanya pakai gula ya guys ya. Oke, jadi semua. Oke, nah kita udah seduh 5-5-nya nih, ada Torabika Duo, Kapal Api, Top Coffee, SRC Classic Mix, dan kopi Liong Bulan. Sekarang kita cobain satu-satu, oke? Di satu-satu dulu aja Mas Prigel, takut terbang. Soalnya badai banget nih kayaknya kan. Boleh langsung dibagi dulu. Dari mana nih? Dari Torabika boleh. Torabika, oke. Kita bagi. Karena yang pertama kita seduh pasti ampasnya dia sudah lebih turun. Oke. Nah, panas ya Wak. Nah, ini apa tadi? Torabika. Cheers dulu dong kita. Cheers dulu. Mantap, kopi hitam. Bismillah. Abang, kopi hitam tuh lebih berasa kopinya. Berasa ya. Kopinya lebih berasa. Dibanding kemarin yang kopi susu ya, kayak kopi kita creamy banget. Iya, masih ada creamy-creaminya. Anak-anak muda banget, soso gitu kan. Kalau ini kayak buat yang permasalahan hidupnya udah agak udah lebih berat di atasnya gitu ya, kayak butuhnya kopi hitam nih gitu kan. Mantap. Oke. Oke. Kita lanjut Mas Prigel, kopi kedua. Kopi kedua itu Kapal Api. Kapal Api. Ini paling banyak di warung sih gua rasa. Benar. Ya kan? Ini dia kalau orang bilang best seller kali ya. Best sellernya. Karena biasanya kalau bapak-bapak beli kopi hitam ya, dikasihnya Kapal Api. Iya benar. Ntar ya, ini masih seriusan, ini panas. Iya masih panas. Dan kalau si kopi hitam ini memang butuh waktu agak lama, karena kalau ampasnya nggak turun di mulut tuh sepet jadinya. Jadi nggak enak, say. Kita tunggu dulu ya sebentar ya guys. Ini belum ada turun. Kalau orang-orang tuh yang saya banyak lihat ya, kalau kopi hitam itu sebelum diminum tuh digetok-getok. Karena itu tadi, supaya ampasnya cepet turun. Gitu. Karena kita udah nggak sabar menikmati kopi ini ya kan, hujan-hujan gitu. Jadi suka digini nih. Ya, cakep. Bapak-bapak pride banget gue ya. Kayak sering banget minum kopi hitam. Soalnya suami saya setiap hari tuh harus ada kopi hitam. Oke. Jadi dia, kalau saya kopinya kopi susu, dia kopinya kopi hitam. Bapak itu katanya kalau belum ngopi nih, pulang, misal pagi-pagi dia belum ngopi kan, pulang kerja, aduh kepala gue pusing banget, gue belum ngopi dari pagi gitu. Padahal gue nggak ngerti sampai sekarang kaitannya antara kepala pusing sama kopi gitu kan. Gue rasa dia lebih pusing gara-gara nggak punya duit deh. Bener kan? Iya, cuma akal-akalannya aja kopi. Oke, kita cobain ya. Sip, Kapal Api. Ini apa rasanya? Ini emang gue bilang layak lah dia menjadi best seller. Iya. Ya kan? Karena ini baru 2 yang gue cobain ya, dari Torabika sama Kapal Api ini. Kalau si Torabika menurut gue itu manis banget. Ya kan? Kalau ini tuh kopi sama gulanya emang udah nyatu. Klop banget, udah nyatu. Kapal Api.
Boleh dong endorse aku. Masuk Iya, dong. followers 1000 aja minta endorse. Mas Brigel, by the way, di belakang kita nih ada lagi pengerjaan motor juga nih. Iya. Habis ada premium wash. Oh. Ada Mas Ayung juga yang ngerjain ya. Nah, gua mau tanya-tanya juga Mas Brigel, kan udah 2 tahun mau ke 3 tahun ya yang ada di SCT. Biasanya tuh customer itu permintaannya apa sih kalau datang tuh? Ya pastinya kan mereka pengen Mas, motor gue kusem nih, gue pengen kelihatan baru lah apa segala macam. Tapi biasanya penyakit motornya tuh apa sih? Banyak. Yang paling banyak gitu. Yang banyak dialami di SCT ini sih kayak body-bodinya baret, itu pengen dihilangin, dan kusam itu. Warnanya dibalikin lagi gitu ya. Gitu. Nah kalau baret sendiri nih ya, banyak apa namanya, kita kan tahu ya. Kalau misalnya di coating itu pertama pasti baret halusnya bisa hilang, ya kan, warnanya bisa balik lagi. Pasti. Nah tapi baret halus di sini tuh artinya kayak gimana sih Mas? Apa cuman baret lecet dikit atau yang seperti apa yang bisa hilang? Baret halus itu yang baret masih di atas cat. Nah itu kita kalau dari pandangannya Mas Brigel sebagai seseorang yang mengerti dunia moto detailing bisa ya bicara seperti itu. Tapi kalau dari pandangannya orang awam, ya buat gue baret sama aja Mas gitu. Jadi yang mana yang bisa dihilangkan, yang mana yang enggak? Yang masih di atas cat itu ciri-cirinya kayak apa gitu? Yang masih kelihatan cat. Warna catnya. Warna catnya. Nah kalau yang udah nggak bisa dihilangkan itu kayak warna catnya udah hilang, baretnya itu udah melebihi cat atau udah ketemu body aslinya. Oh gini. Misal ya, ini kan ada baret nih, baret kan ya. Ini berarti yang putih ini dia udah warna dasar ya. Warna dasar. Itu udah nggak bisa hilang karena lapisan catnya itu udah nggak ada. Tapi kalau misalnya ini mungkin dia warnanya masih abu-abu juga, itu masih bisa dihilangkan. Oh gitu. Nah kalau buat noda. Nah, kita kan di jalan ya, entah kejatuhan kotoran burung atau kita lagi parkir ada getah dari pohon gitu misalnya. Nah, yang kayak gitu-gitu bisa hilang nggak? Bisa. Pokoknya baret halus, noda membandel, atau air hujan zatnya sangat tinggi. Itu bisa bahaya. Bikin itu juga ya, kusem juga ya. Nah, kalau misalnya posisinya si motor ini dari awal beli gitu ya, belum pernah di treatment nih sama sekali, otomatis kan warnanya udah kusem banget. Terus nodanya udah bukan bandel lagi, ini udah bangor banget gitu ya kan, udah susah banget gitu hilang. Itu tetap bisa hilang? Bisa. Oh tetap bisa hilang ya. Even itu mungkin prosesnya akan lebih panjang atau sama aja atau gimana? Pengerjaannya itu lebih panjang. Karena kita bisa step-stepnya tuh ada beberapa step untuk dari mulai cuci, nanti dipoles, langsung naik coating itu buat pelapisan si cat. Tapi garis bawah dan garis tebalnya itu tetap bisa hilang ya, selama tadi ya warna baretnya itu masih ada di atas cat atau dalam artian warna dasar motornya itu masih ada ya Mas Brigel ya, betul ya. Terus nah noda bandel sebandel apapun, sebangor apapun, bawa aja ke SCT pasti bisa hilang, betul. Ih cakep banget Mas Brigel nih. Mas Ayung, banget Mas Ayung. Ngopi dulu Mas Ayung. Ngopi dulu. Lanjut. Kita lanjut ya. Yang ketiga. Boleh. Kita punya Top Coffee. Asik. Ini Top Coffee nih. Mereka tuh ada, nggak ada ya. Gue kira kayak ayam gitu loh. Mereka punya tagline. Oh, enggak. Ternyata nggak ada ya. Kayaknya kalau di iklannya dong dia ada. Iya. Ya kan kalau iklan di TV biasanya dia ada. Ini gue belum pernah nyobain ini. Top ini belum. Oh, belum. Gue belum pernah nyobain. Ini first time dong? Iya, ini first time gue nyobain Top Coffee. Kalau ini gue inget tagline-nya, Dedika. Top Coffee, kopinya orang Indonesia. Asik. Yap, cakep banget gue. Masuk. Yuk, cheers ya, cobain. Ini ciri khas bapak-bapak minum kopi di seruput ya. Abis itu dikasih efek ya, Pak Tio. Enak banget. Oke. Sih. Ini masih menurut gue ya, ini masih lebih manis daripada si kapal api, tapi nggak semanis Torabika. Iya. Torabika masih pemenang gula. Gula sih. Kayak minum itu seminggu diabetes gue. Gula banget soalnya. Mantep banget ini. Manis banget. Oke. Lanjut ya kita ya, yang keempat. Yang keempat, nah ini agak susah Mas Brigel bacanya sumpah. Saya sih baru SRC Classic Mix Coffee plus gula.
Saya baru lihat ini. Saya juga ini kopi lokalnya Jagakarsa apa gimana sih ini? Ya. Baru lihat kan? Kita cobain aja. Saya penasaran sama rasanya. Ini juga mau gua tepuk-tepuk biar cepet turun. Ini kalau kata anak TikTok mah yang tahu-tahu aja. Iya. Kalau yang nggak tahu nanti di komen itu bocah berdua ngapain gitu kan. Oke, SRC. Kita cobain ya. Classic coffee. Beda ya? Boleh juga. Ini paling beda loh di antara ketiga tadi, bener. Tapi not bad lah. Iya. Ya kan? Kalaupun dia seorang pendatang baru, asik pendatang baru nggak tuh? Mungkin kitanya ya. Iya kali ya. Kita yang kebiasaan dikasih kapal api kalau beli kopi hitam gitu kan. Jadi kayak ini merek apa ya gitu kan? Kopinya ini manisnya beda ya. Manisnya beda, bener kan? Wanginya juga beda. Iya, wanginya beda. Karena kalau dari ketiga ini rasa gulanya ya gula biasa yang kita minum gitu kan. Kalau ini seriusan ini manisnya beda. Tapi gue belum menemukan ini manis apa ya. Gue jadi penasaran sama kopi ini. Apa kita kulik komposisinya apa? Asik. Oke. Terusnya Mas Briga. Oke. Mas Briga, gue mau tanya lagi nih. Boleh. Sekarang nih kan motor-motor keluaran baru tuh banyak banget ya. Iya, betul. Dari berbagai merek, berbagai tipe, dari yang kopling, terus motor matic, motor bebek, apa segala macam. Dan harga motor sekarang itu bisa gue bilang wow ya. Dibanding dengan zaman gue dulu SD, gue inget banget bokap gue itu tetangga gue. Jadi dulu bokap gue belum punya duit miskin ya kan. Jadi tetangga gue itu beli motor bebek itu kayak kisaran harga 10 sampai 12 juta ya. Itu saat itu kan. Dan menurut gue itu udah mahal banget. Sedangkan kita sekarang semua tahu kalau harga motor itu pasti udah yang baru ya. Yang baru itu udah di atas 15 jutaan ya kan. Pasti kan untuk motor yang paling murah juga udah di angka segituan. Kecuali mungkin motor listrik ya. Nah, menurut Mas Pregal sendiri ini orang yang paham sama dunia motor detailing ya. Motor-motor baru itu seberapa penting sih Mas untuk di coating? Karena kan ya seperti kita tahu kalau motor baru pastinya masih kinclong dong. Warnanya pasti masih bagus, bodinya pasti masih mulus dan segala macam. Nah, fungsinya sendiri apa sih untuk di coating? Kelebihannya itu apa? Kalau motor baru itu kayak catnya itu dia lebih buat aman dan warna dia lebih terjaga. Oke. Jadi warnanya akan selalu terlihat baru ya. Betul. Tapi tetap disclaimer ya guys, kalau misalnya motor udah di coating itu penting juga untuk maintenance ya. Betul. Perawatan ya. Perawatan. Gitu. Karena sebaik apapun coatingnya, kalau misalnya kalian gak maintenance ya sama aja bohong ya nggak sih. Kayak gitu. misalkan kita pakai setiap hari kena hujan, kena panas, itu kalau dibiarin aja ya sama betul aja ya sama aja jamurnya nempel ya kan, kotorannya nempel, terus habis itu dilap jadinya baret apa segala macam. Dan ada satu lagi sih. Apa tuh? Kalau motor baru dan kebetulan warnanya doff atau matte, itu dia lebih rentan. Lebih rentan kayak baret. Itu dia kalau baret. Dan kalau motor doff itu nggak bisa hilang ya baretnya. Betul, walaupun baret sedikit itu dia nggak bisa hilang. Nggak bisa hilang ya. Jadi penting banget nih karena memang warna-warna motor doff itu jujur gue lebih tertarik sama warna-warna doff ya ketimbang dengan warna-warna glossy, karena menurut gue warna-warna doff itu lebih elegan kelihatannya, tapi ternyata maintenance-nya bener-bener harus dari awal ya, harus dari awal di coating, harus dari awal kita jaga banget nih di motor. Oke, lanjut Mas Prigel. Ini kopi terakhir ada sini buat tuang. Kopi Liong Bulan. Ini sih legend sih ini. Ini legend. Oke, kita cobain ya. Rasanya nggak berubah sih. Gue kangen banget sama kopi Liong. Kayak terakhir gue ngopi Liong itu gue waktu ngekos di Bogor deh. Oh iya. Sumpah, gue udah lama banget nggak ngopi Liong asli. Gue udah nggak komentar deh. Udah kalau sama kopi Liong. Kopi Liong best sih. Kamu di hatiku, Patio tolong editin jedak-jeduk gitu kan. Oke, Mas Prigel, yuk kita nilai dari kelima kopi ini, yang mana yang paling the best, yang mana yang biasa aja. Mulai dari 5 mungkin ya. Boleh. Kalau dari saya sih
top sih. Top yang kelima. Oke. Karena manisnya sama pahitnya itu lebih apa ya? Pahitnya terlalu kerasa pahit. Karena saya kan kurang gitu kan. Oke. Itu sih. Terus yang keempat. Keempat itu Torabika sih. Torabika duo. Dan yang ketiga klasik. Ini si SRC. Dia wanginya beda, manisnya juga beda, dari warnanya juga beda. Iya, dia lebih pekat. Iya betul. Gitu sih. Kalau yang kedua kopi kapal api. Itu dia sih, dia oke juga, tapi lebih oke Liyong sih. Ya udah yang terbaik ya. Iya. Nah, kalau dari gue dari yang pertama ya, karena gue nggak sabar banget. Sudah pasti yang selalu di hati kopi Liyong yang pertama, karena dia tuh kopi hitam yang kental, manisnya pas ya, itu ya udah nggak ada lagi tandingannya, banget ya kan. Yang kedua kapal api karena memang ya dia pasnya sama kayak kopi Liyong, cuman memang aroma kopinya itu beda. Kopi Liyong tuh lebih nikmat banget. Terus yang ketiga, nah ini surprise banget, gue suka sama si SRC ini. Ya kan? Karena wangi gulanya tuh beda, rasa gulanya tuh beda. Nah, yang keempat gua si Torabika duo. Ya, karena rasa kopinya masih enak, cuman dia terlalu manis aja buat gua, manis banget. Nah, yang terakhir si top ya. Karena aneh banget ini top rasanya di lidah gue. Kayak semuanya kurang buat gua, si top ini tuh kurang banget. Iya sih. Gitu. Oke, gitu guys. Sekian ya review kopi-kopi hitam dari kita. Semoga bermanfaat buat kalian di cuaca yang seperti ini ya, cuaca yang lagi dingin. Untuk temen makan pisang goreng, untuk temen sebat ya nggak sih, sambil melamun menunggu senja, asik. Anak senja banget nggak tuh gue kan? Kan gue suaranya kayak Raisa. Oke deh. Oke, terima kasih banyak ya guys ya. Kita tungguin lagi jalinan kita di episode selanjutnya. Bye bye.